Terima kasih, persilahkan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan doa oleh Ibu Foni Asusanta. Persilahkan untuk Ibu. Selamat sore, shalom semuanya. Shalom. Bapak. Shalom. Ya. Suara saya sudah terdengar ya, Miss ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, begitu. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak, Ibu, orang tua murid PAUD dan SD Tunas Daud yang pada sore hari ini kita semua berjumpa kembali di dalam media melalui media Zoom meeting. Saya berharap di sore hari ini Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu semuanya. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Kristi selaku Ketua Yayasan dari Sekolah Tunas Daud. Dan selamat datang buat Ibu Kristi, dan juga pembicara kita pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman orang tua di Sekolah Tunas Daud. Dan ini adalah kali kedua kita berjumpa dengan Ibu Charlotte Priyatna. Selamat datang Ibu Charlotte. Terima kasih banget Bu untuk waktunya. Saya tahu Ibu sangat padat kegiatannya, banyak sekali yang membutuhkan pelayanan Ibu selama kondisi pandemi, karena saya juga mengikuti beberapa seminar yang memang Ibu selaku narasumbernya, saya juga mengikutinya, dan jadi saya mengerti Ibu sangat padat sekali, dan kami bersyukur di ulang tahun Tunas Daud yang ke-22 ini Ibu bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati orang tua murid, juga memberkati kami semua Bu, selaku pengajar guru-guru. Karena di dalam masa pandemi yang seperti ini kami sangat membutuhkan arahan, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan motivasi-motivasi yang membangun kita untuk kita semakin bisa membimbing anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, sehingga mereka juga tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan akibat dari pandemi yang saya bisa lihat ini cukup panjang ya Bu ya selama ini. Baik, bagi orang tua yang baru bergabung, selamat datang sekali lagi. Saya tidak berlama-lama karena sudah rindu ingin mendengar materinya ya. Jadi saya akan memulai seminar hari ini dengan doa. Saya akan memimpin seminar ini dengan doa pembukaan di dalam iman kepercayaan Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang lainnya yang non-Kristen bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh tidak habis-habisnya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menyertai perjalanan kami hari demi hari Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan, di mana kami boleh merayakan ulang tahun sekolah yang ke-22 di dalam kondisi pandemi yang seperti saat ini Tuhan. Engkau mengirimkan hamba-Mu Ibu Charlotte di tengah-tengah kami untuk boleh memberikan pencerahan Tuhan, membimbing kami, membekali kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan, juga terima kasih buat seluruh tim yang sudah mempersiapkan jalannya webinar pada sore hari ini. Dan juga untuk seluruh orang tua murid Tuhan yang sudah hadir, kami percaya juga Tuhan, kami semua dapat menerima berkat yang datangnya daripada-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami akan membuka webinar pada sore hari ini. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Selamat Bu Foni. seminar. Terima kasih Bu Foni untuk kasih. sambutan dan doanya. Baik, langsung Mistri. Baik, terima kasih Miss Menda. Nah, Bapak Ibu, seminar kali ini menyuguhkan hal yang sangat menarik dan masih fresh bagi kita, yakni bagaimana membimbing anak belajar dari rumah. Temanya sangat menarik dan ini merupakan menjadi tantangan
tersendiri bagi para orang tua, karena saat pandemi ini anak-anak saat ini belajar dari rumah. Tentunya orang tua, apalagi yang sudah mulai bekerja, pasti mengalami kendala lah dalam hal ini. Oleh karena itu, saat seminar kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang beliau sudah dikenal sebagai praktisi dalam bidang parenting dan pendidikan. Beliau juga memiliki sekolah dan membangun sekolah, mendirikan sekolah Atalia Serpong, Tangerang. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Charlotte Priyatna. Nah, beliau ini ternyata sudah hampir 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dan 20 tahun terakhir secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Silakan Bapak Ibu, silakan dapat memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Charlotte. Baik. Saya akan membacakan sedikit tentang riwayat pendidikan beliau. Silakan. Slide selanjutnya. Baik, beliau merupakan sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan pada tahun 1987, dan melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program pendidikan anak usia dini tahun 2012, sekaligus Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang tahun 2013. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan memberikan waktu dan kesempatan bagi Ibu Charlotte untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu Charlotte, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore atau malam ya di Bali ya. Bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik ada sesuatu yang tetap baik ya. Karena memang segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini saya tidak perlu datang ke Bali, tapi saya bisa berada di tengah-tengah saudara ya. Sangat bersyukur juga bisa hadir di tengah-tengah ulang tahun ke-22 Sekolah Tunas Daud. Selamat ya, selamat buat para guru, selamat buat para orang tua. Satu perjalanan yang tidak singkat, 22 tahun. Jadi kalau kita ibaratnya manusia, sudah mulai dewasa. Nah, masuk ke dalam dunia dewasa tantangannya ada lagi. Kalau anak gadis 22 tahun atau pria sudah mulai ya, untuk membina keluarga yang baru, kemudian diberi kepercayaan oleh Tuhan, ya anak yang harus dididik, sebuah kehidupan yang jauh lebih menantang. Dan kiranya ketika 22 tahun, terus kita nggak tahu ke depannya bagaimana, Tunas Daud dipimpin Tuhan untuk makin kuat, makin bertambah-tambah, ya bertambah-tambah hikmat, bertambah-tambah bukan hanya usia, tetapi juga dikasihi manusia dan dikasihi Tuhan, ya bertambah hikmat dan bertambah besarnya. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah membimbing anak belajar dari rumah selama pandemi, ya. Satu tema yang saya gumulin juga karena dari beberapa bulan ini kita terus bergumul ada di dalam masa home learning, ya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi apa yang terjadi? Guru itu adalah orang tua di sekolah bagi siswanya, ya. Jadi orang tua bagi siswanya. Tetapi sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Nah, saudara lihat ya, ada perbedaan. Nah, jadi kalau dulu guru kepanjangan tangan orang tua. Tapi sekarang orang tua kepanjangan tangan dari guru. Jadi bagaimana sekolah dan orang tua itu harus betul-betul bergandengan tangan. Guru dan orang tua harus bermitra. Karena sekarang orang tua jauh lebih stres daripada guru. Tentu guru juga stres. Karena dulunya anak-anak 25 siswa, 30 siswa ada di dalam satu ruang. Tapi sekarang 25 siswa, 30 siswa itu ada di rumahnya masing-masing. Yang kondisinya berbeda satu dengan yang lain. Jadi tantangan guru juga tidak mudah.
Bagaimana mendisiplin siswa. Ya, kalau di kelas gampang. Kamu ngantuk ya? Ayo ke belakang, ya, ke toilet, cuci muka. Kalau sekarang anaknya di depan sudah goleran, Anda lihat ya, pernah dapat nggak yang namanya apa gambar-gambar, ada anak selama 5 menit dia masih duduk ya, tapi begitu 7 menit sudah selonjor, 10 menit sudah tutup, badannya itu pakai selimut. Nah, begitu 15 menit kepalanya di bawah, kaki di atas. Kita tidak bisa atur karena mereka ada di rumah. Jadi siapa yang bisa membantu kita, menolong kita adalah orang tua. Dan dalam hal ini guru harusnya memberi apa? Dorongan semangat. Memberikan reinforce. Memberikan bimbingan. Supaya orang tua diberikan semangat untuk membimbing anaknya. Memang ada orang tua yang bilang, aduh saya tuh baru tahu jadi guru tuh ternyata susah ya. Tidak kebayangkan jadi guru di sekolah dengan anak yang rupa-rupa di rumah aja, anak kita dari ayah ibu yang sama, misalnya 3 orang, setengah mati kita membimbingnya. Tapi hal ini justru menjadi kesempatan buat Anda. Pandemi sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi saya percaya enggak selamanya kok pandemi. Yang artinya kita mau pakai kesempatan ini menjadi momentum dan juga menjadi movement. Terjadi perubahan di dalam relasi. Relasi yang seperti apa? Relasi suami istri, relasi orang tua anak, relasi anak dengan anak, sibling, sesama saudara kandung. Ayo, itu kesempatan untuk kita perbaiki. Sekarang karena di rumah toh, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa pergi les. Semua harus dilakukan dari rumah. Bagaimana mereka bisa berbagi satu dengan yang lain. Bagaimana menerima. Walaupun saya lihat konflik di dalam masa pandemi ini juga meningkat. Jadi Bapak Ibu, jadi kita lihat bahwa memang COVID-19 ini Tuhan pakai untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya kita punya penyakit di rumah kita. Sudah ada penyakit. Sakit di dalam apa? Relasi. Jadi yang harusnya kita ini mestinya makin akrab, makin intim, karena berada di rumah sepanjang hari. Tapi yang terjadi justru meningkat yang namanya konflik dan pertengkaran. Nah, berarti ada yang selama ini yang merupakan masalah, itu hanya tersembunyi, nggak kelihatan. Ketutup dengan kesibukan. Jadi kita ini sibuk, sehingga nggak sempatlah kita berantem istilahnya. Sekarang ada waktu. Dan ada alasan, karena kita 4L, lu lagi. Kelihatanlah masalahnya. Begitu masalahnya nampak, kelihatan, nah mulai. Ya, kita mulai konflik, kita mulai tengkar. Karena kita tidak bisa menerima kelemahan itu. Nah, jadi selama pandemi ini, apa yang harus kita pelajari? Saya pikir yang namanya belajar knowledge, pengetahuan, itu anak-anak bisa dapat dari mana aja. Apalagi sekarang dengan Google, itu Mbah Google, itu sumber ilmu lah, pengetahuan. Mau dapat dari, mau tanya apa, ya ada tuh di Google. Walaupun nggak semua jawaban benar. Tetapi peran dari orang tua bukan lagi sumber ilmu. Bukan. Ilmu kita banyak yang nggak kepake. Kita nggak mungkin ajarin anak belajar mesin tik. Buat apa? Karena memang mesin tik itu sudah tidak lagi digunakan. Jadi kalau kita menarik, membawa anak ke masa yang dulu, sudah tidak tepat lagi. Anak-anak itu maju ke depan. Masa depan itu ke depan, bukan surut ke belakang. Nah, kita kembali kepada kondisi sekarang ini. Apa yang terjadi? Dampak global dengan stay at home. Ternyata keluarga-keluarga di Amerika jauh lebih stres. Konflik dengan anak meningkat, lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak. Bagaimana juga dengan di Inggris? Ternyata mempengaruhi kesejahteraan mental. Tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Saudara, ada satu istilah, yaitu cabin fever. Jadi cabin fever itu
bukan gangguan kejiwaan, ya, yang artinya apakah ini semacam, kan kenapa fever, ya? Karena memang ketika fever di sini yang artinya seseorang terjebak terlalu lama di rumah selama beberapa hari. Dan gejalanya ya seperti ini. Turun motivasi, gelisah, baperan, putus asa, sulit konsentrasi, pola tidur tidak teratur, sedih, depresi. Jadi bukan demam dalam kondisi sesungguhnya. Tetapi memang ada perubahan di dalam perilaku. Jadi istilah cabin fever sebenarnya umum digunakan di luar negeri yang saat badai salju tiba, orang itu harus diisolasi di rumah karena nggak bisa keluar, tunggu saljunya mencair. Kalau kita di negara tropis tidak pernah mengalami. Dan khususnya sekarang ini kita mengalami yang namanya anak-anak kena cabin fever. Beberapa waktu yang lalu saya seminar dengan seorang dokter anak. Dan dia mengatakan pasien-pasiennya bahkan ada yang umur 2 tahun itu kesulitan tidur. Kenapa? Ada gangguan ini. Jadi memang bagaimana Anda di rumah harus membawa dunia luar ya untuk masuk. Yang artinya misalnya gini loh. Di rumah bagaimana ya. Rumah itu kan Anda stay at home. Jadikan itu feel at home supaya anak betah. Bisa berubah jadi bioskop. Rumah juga bisa berubah jadi salon. Ya, keramas-keramasan. Kita gunting rambut, pedicure, manicure. Saudara bisa, saudara juga ajak anak keluar, tetapi di mobil saja. Yang artinya kita tetap bisa merasakan kebersamaan. Dan terutama saudara, tata ruang. Kan kita saat ini kan kita nggak terima tamu. Nah, saudara bersihkanlah ruang tamu. Ya, jadi lapangan mini gitu ya. Untuk anak bisa camping. Teman saya camping di dalam rumah. Selama 7 hari, jadi tidak tidur di kamar, tapi tidur di dalam tenda. Dan tendanya itu ditaruh di ruang tamu. Lalu di atasnya itu di internet digantungkan bintang-bintang, bulan gitu ya, yang bisa bercahaya ya, jadi warnanya bisa terang saat lampu dimatikan. Wah, anak-anak excited sekali. Dan Anda juga kalau boleh sediakan meja tempat dia belajar. Jadi jangan hari ini bisa di tempat tidur, besok pindah ke meja makan, besok lagi kemana. Nah, saudara, anak-anak jadi tidak punya habit. Ya, kan ini mesti membangun habit. Nah, saudara, ketika cabin fever ini kita lihat, kenapa pentingnya fungsi dan peran dari orang tua. Jadi orang tua saat ini harusnya menuntun, bukan menuntut. Banyak orang tua bilang, aduh Bu, bagaimana ya prestasi anak-anak? Pasti menurun. Materi juga. Ini sekolah kan ya pasti enggak selama ketika anak-anak pergi ke sekolah. Karena kita tahu melihat yang namanya layar itu juga tidak boleh terus-menerus. Ya, ada yang kita kenal namanya 20-20-20. Tiap 20 menit melihat layar itu harus 20 detik istirahat. Waktu istirahat harus melihat yang 20 feet di depan. Ya kira-kira 6 meter. Nah ketika 6 meter lihat ke depan itu tujuannya tentu untuk stretching. Ya. Nah jadi ayolah Anda harus turunkan idealisme Anda, nikmati saja. Sekarang mah waktunya bersyukur. Bisa sehat aja bersyukur. Anak-anak ada di rumah bersyukur. Tapi rumah berantakan. Iya betul. Tiap 15 menit kali kulkas dibuka. Betul. Ini saya dapur ini dari makan pagi, tahu-tahu sudah makan siang, tahu-tahu makan malam. Enggak ada selesai-selesainya. Betul. Tapi Anda mau nikmati itu enggak? Mumpung loh. Mumpung anak di rumah, jadi seneng, bisa bantu di rumah, walaupun memang jadi berantakan. It's okay, karena itu semua adalah latihan. Jadi ketika menuntun, Anda mesti lihatnya begini. Nggak ada orang menuntun itu mencengkram. Kalau menuntun itu menggenggam. Menggenggam bukan mencengkram. Menuntun bukan menyeret. Kalau menyeret berarti Anda di depan, ada yang di belakang ditarik.
pasti menuntun Anda akan bersama-sama. Ada kebersamaan, ada interaksi, ada komunikasi. Di dalam menuntun, Anda pasti akan menyamakan langkah Anda, speed Anda. Di dalam menuntun, pasti Anda akan beriringan, berjalan. Saudara, ayo, saatnya. Saudara sedang menuntun anak, bukan menuntut. Dan relasi lebih penting daripada prestasi. Prestasi itu bisa dikejar. Tapi relasi kalau sudah rusak, bagaimana saudara memperbaikinya? Saudara sulit sekali. Justru di masa-masa pandemi ini, di masa-masa stay at home learning, ayo bangun relasi. Karena tadi saya ingatkan, gimana stay at home bisa menjadi feel at home. Dan kualitas karakter lebih berdampak daripada kuantitas angka pencapaian. Angka pencapaian itu bisa dicari. Ya, Anda mau apa? Mau anak supaya digenjot, ya, supaya dapat nilai yang tinggi. Wah, saya rasa begitu dia dapat nilai tinggi, kemudian dia depresi, dia nggak menjadi sekolah dengan baik, ya rasanya Anda juga pasti sedih sekali. Saya baru saja bertemu dengan teman, dia menangis. Dia menceritakan anaknya yang sudah umur 30-an, dan bagaimana anaknya ini, waktu saya katakan apa yang dilakukan, nothing. Ya, kerja enggak, sekolah enggak, semua enggak. Saudara sedih sekali. Anak ini bukan anak bodoh, anak pintar. Ya. Jadi bagaimana Anda harus menilai kenapa karakter itu lebih berdampak. Dan oleh karena itu saya mau ingatkan kepada Anda ya, bahwa apa yang kita mau lakukan sekarang adalah karakter. Jadi kalau ini kata-kata yang sering sekali kita dengar selama masa pandemi, new normal. Ada yang baru. Sudah sesuatu yang baru, berarti yang old tinggalkan. Ya, tinggalkan yang old. Nah, ini saya pakai kata RIP, bukan rest in peace. Ya, coba kita sering mengingat, oh, aku yang lama aku sudah mati. Ya, ayo, kita ini memang harus ada perubahan. Karena mungkin setelah ini, ya lingkungan memang tidak lagi steril. Jadi kemana-mana kita sudah harus terbiasa memakai masker. Kita harus sering cuci tangan. Kita harus menganggap orang di sebelah kita bawa kuman. Ya, tetapi ya itulah hidup. Kita mesti menyesuaikan. Jadi sama aja ketika Anda pindah ke kutub utara. Ketika Anda pindah ke kutub utara, pasti Anda harus menyesuaikan dengan pakaian Anda, makanan Anda, cara hidup Anda, semua berubah. Nah, ini yang terjadi dengan kita juga. Nah, supaya memudahkan Anda, RIP itu saya singkat menjadi responsibility, integrity, dan patience. Nah, saudara, apa sih yang kita mau bangun selama masa pandemi ini? Ini yang kita mau ajarkan kepada anak. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab kata kuncinya adalah knowing and doing. Jadi memahami dan melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan, yang diharapkan orang lain dan Tuhan dari diri saya. Jadi harus tahu, jadi harus knowing, ya, tahu apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan setelah knowing dia lakukan. Jadi kalau disuruh, diminta untuk cuci piring, tentu yang kita harap anak nggak cuma cuci piringnya saja, tapi gelasnya juga, sendoknya juga, dan setelah dia selesai membersihkan piring, anak ini juga membersihkan meja, yang artinya dia akan menyelesaikan sampai tuntas. Jadi knowing dan doing, anak harus tahu dulu. Dan mulai dari umur berapa anak-anak harus tahu? Mulai 3 tahun. Secara otak dia bisa berkembang dengan diberikan alasan mengapa. Kenapa kamu harus makan? Kenapa kamu harus tidur siang? Kenapa kamu harus siapin buku sendiri? Kenapa kamu mesti belajar? Kenapa kamu harus makan sayur? Semua harus ada reason. Dan disinilah ketika dia knowing, dia tahu, dan dia akan melakukan. Jadi kita nggak berharap, kenapa kamu makan sayur? Disuruh mama. Nah, makan sayur karena disuruh mama. Sebetulnya kita berharap bukan itu jawabannya. Karena dia harus tahu gunanya sayur.
Sekalipun tidak enak, tapi itu sehat. Karena yang kita makan yang sehat, bukan yang enak. Nah, saudara, responsibility, ya tanggung jawab, lawannya adalah tidak dapat dipercaya. Jadi responsibility itu sangat berhubungan dengan kepercayaan. Jadi manfaat dari tanggung jawab adalah kepercayaan. Kalau orang bisa bertanggung jawab, berarti dia bisa dipercaya. Penting bagi kita untuk anak-anak juga melakukan tanggung jawab pribadinya. Karena kalau sudah pribadinya yang dia bertanggung jawab terhadap urusannya sendiri, maka dia bisa diberi urusan yang lebih besar. Kalau ngurus diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana dia ngurus orang lain? Saya waktu pernah seminar, ada orang tua bilang, Bu, anak saya laki-laki kelas 10, makan harus disuapin. Karena kalau nggak disuapin, nggak mau makan. Pernah saya coba sampai jam 10 malam, betul-betul tidak makan. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya cuma jawab, saya bilang, Bapak Ibu di sini adakah yang mau jadi mantu ibu ini? Wah semua godek-godek kepala. Saya bilang, Bu, lah dia aja nggak bisa ngurus diri sendiri, bagaimana dia ngurus orang lain. Yang artinya bagaimana dia bisa jadi kepala atas rumah tangga, bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Kalau urusannya aja sendiri dia nggak bisa lakukan. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Matius 25 ayat 21 mengingatkan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan tutuplah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita tahu perumpamaan ini adalah orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Sayangnya yang 1 hanya sama dia hanya ditanam, tidak dikembangkan. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada yang punya 4 dan punya 10? Pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang dipuji bukan nominalnya, bukan jumlahnya. Tapi yang dipuji bahwa dia sudah melakukan yang maksimal. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Nah, ketika kita melihat orang bertanggung jawab, jadi dia bisa melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Enggak apa-apa, kecil. 2 jadi 4. Sama pujiannya, yang dipuji adalah orangnya. Hambaku yang baik dan setia. Apa akibat dari tanggung jawabnya yang dilakukan? Maka dia akan diberi lagi tanggung jawab yang lebih besar. Dan inilah seorang pemimpin. Ketika kita menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin, anak-anak yang mampu memikul tanggung jawab itu makin lama makin besar. Jadi saudara, bagaimana sih supaya anak bisa bertanggung jawab? Mau tidak mau saudara, latih mereka dengan konsekuensi. Segala sesuatu, jangan Anda yang menanggung, dia yang menjawab. Kalau dia bangun kesiangan, ya dia yang terlambat. Dia yang harus masuk ke ruang kepala sekolah. Dia yang harus jelaskan. Jadi bukan Anda yang tergopo-gopo menjelaskan, lalu Anda bikin alasan pula. Jadi tanggung jawab adalah sesuatu konsekuensi yang dipikul akibat apa yang sudah dia lakukan. Sengaja maupun tidak sengaja, semua ada konsekuensinya. Pernah satu waktu seorang anak laki bermain bola. Lalu ketika bola yang dia main itu dia tendang, tidak sengaja memecahkan kaca jendela tetangganya. Saat itu saudara, tetangganya minta diganti. Dan harga kaca $12,5 yang waktu itu sama dengan 125 harga 125 ekor ayam. Jelas anak ini tidak mampu membayar. Dia pulang ke rumah ayahnya dan dia menceritakan, lalu ayahnya bilang, "Oke, kamu harus bayar. Papa akan pinjamkan kamu. Dan kamu harus bayar dalam jangka waktu 1 tahun." Singkat kata, anak itu bekerja ekstra untuk bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit.
Dan ternyata bukan 12 bulan, 6 bulan sudah lunas. Siapakah anak ini kelak? Dialah presiden yang ke-40, presiden Amerika yang ke-40 yang bernama Ronald Wilson Reagan. Saudara, tanggung jawab itu selain harus dilatih, saudara harus mempercayakan. Sebuah kepercayaan. Jadi saudara jangan ingatkan lagi. Setiap kali Anda ngoceh, udah cuci tangan belum? Udah gosok gigi belum? Nah, kalau tiap kali seperti itu berarti dia tidak sedang melakukan tanggung jawab. Tanyakan kepada dia gimana caranya supaya kamu nggak lupa. Ya, apakah di situ ada tulisan, sudah sikat gigi belum? Jangan masuk kamar mandi, nggak bawa handuk, selesai mandi, langsung teriak, ambilkan handuk. Nah, supaya tidak lupa bagaimana, tulis di depan pintu besar-besar, sudahkah saya membawa handuk? Kalau masih nggak cukup, ada lagi di dalam, tapi gambarnya ini gambar handuk. Lalu kemudian, saya sudah dibawa masuk belum ya? Jangan lupa loh ya, misalnya. Apa saja anak bisa buat sekarang itu gambar-gambar bisa diambil, di-print, dan di-laminating, dan dibuat untuk anak-anak ingat. Ya. Yang kedua, tadi kita bicara responsibility, penting sekali diajarkan pada masa ini khususnya lagi di rumah. Dan yang kedua adalah integrity. Kejujuran adalah dasar dari integritas. Kejujuran itu jujur terhadap orang lain, tapi integritas justru jujur kepada diri sendiri. Orang lain tidak tahu. Nah, di masa-masa home learning ini, kita nggak tahu anak ini bikin atas bantuan orang tuanya atau sendiri. Nah, banyak guru yang mengatakan, Bu, gimana ya, kita sih curiga ya, masa sih dia bisa ya rapi begini. Bu, ini kok dia jawabannya komplit sekali ya, masa iya ya? Jangan-jangan ini dibantu. Saya bilang saatnya untuk percaya kepada anak. Udah percaya aja. Jadi sebelum anak-anak tes atau sebelum anak-anak mengerjakan tugasnya, kita katakan, Ibu mau percaya bahwa kamu bekerja sendiri. Kamu tidak dibantu. Karena Tuhan ada di hadapanmu. Secara kejujuran itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sadar di depan kita tuh ada Tuhan. Ada satu waktu, saudara, pengalaman dari seorang ibu, dia katakan ini susternya coba ngetes. Jadi terhadap anak umur 3 tahun. Lalu dia bilang gini, mau permen enggak? Ini kan mumpung mama enggak ada. Apa yang dijawab oleh anak itu? Cus, mama enggak ada, tapi kan Tuhan Yesus ada. Saudara, itulah integritas. Ketika kita tahu mata Tuhan mengawasi diri kita siang dan malam. Truthfulness is communicating by life and word. Kebenaran itu, kejujuran itu dikomunikasikan lalu hidup saudara dan kata-kata saudara. That which is genuine and accurate. Jadi Anda harus asli ya, asli. Nah, jangan pakai topeng. Karena hanya orang bopeng yang perlu topeng. Ayolah, we must speak the truth in our heart before we speak it with our mouth. Harus dari dalam hati dulu. Maka yang keluar dari mulut kita apalah yang keluar dari hati. Jadi sebelum kita ngomong di mulut, nah hati kita ini yang mesti diluruskan. Nah anak-anak yang kita harap bisa berani untuk jujur tapi takut berbohong. Tapi kenyataannya justru takut jujur tapi berani berbohong. Kenapa demikian? Karena waktu mereka jujur, kejujuran dibalas dengan hardikan. Jadi ketika Anda marahi anak yang jujur, maka Anda akan mendapatkan anak yang takut untuk jujur. Tapi berani untuk berbohong. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Karena waktu dia takut berbohong, sebetulnya dia takut akan Tuhan. Dan orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi saudara, orang yang jujur ya, ini dilepaskan oleh kejujurannya, kebenarannya. Every lie is another link in the chain around our souls.
But telling the truth sets us free. Kalau engkau membicarakan hal yang benar, hal yang jujur, itu justru membebaskan kamu. Saudara, ini ada cerita, namanya juga cerita ya. Ada si Tommy ya, Tommy dan adiknya namanya Lisa. Mereka berlibur di rumah nenek. Waktu mereka main-main, ketepel, langsung si Tommy ini tanpa sengaja mengketepel bebek neneknya dan mati. Si adik ini tahu. Tapi kakak ini bilang, jangan ngomong-ngomong. Cepat-cepat dikubur. Tapi sekarang yang terjadi apa? Ketika dia menutupi kebenaran itu, si adik ini tahu ini bisa dijadikan sebagai senjata. Jadi waktu adik ini disuruh neneknya, coba bereskan piring-piring di dapur. Lalu adiknya bilang, sekarang Kak Tommy yang bereskan. Atau Kak Tommy bilang, kan tadi siang aku, berarti malam ini kamu loh. Dia punya kata, keyword ya, kata kunci, yaitu apa? Bebek. Jadi si adik bilang, bebek. Wah, langsung seketika itu juga si kakak langsung mengerjakan. Kenapa dia takut ketahuan? Sehari, 2 hari, 3 hari masih tahan, tapi setelah itu udah gak tahan. Si kakak ini datang kepada si nenek dan dia jujur, dia mengakui semuanya. Dan si nenek bilang, nenek sudah tahu dari hari pertama, tapi nenek sedang menunggu kapan kamu mau jujur. Nah saudara, begitu malamnya kembali lagi yang sama. Si adik disuruh si nenek dan si adik menyuruh lagi kakaknya. Sekarang kakaknya tinggal ngomong gini, bebek, bebek, bebek. Karena bagi dia sudah tidak ada yang disembunyikan. Dan dia tidak perlu takut. Orang yang jujur akan berani. Ya. Jadi saudara, yang ketiga, passion. RIP ya, responsibility, integrity, dan passion. Kata passion itu sabar. Tapi juga kata passion itu pasien. Pasien di rumah sakit pasti sakit, sulit, susah, sengsara. Saudara, kondisi 4S ini yang membuat ya orang itu pingin cepat-cepat sembuh. Pingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Tapi mereka harus jadi pasien. Jadi maka kenapa pasien itu jadi kata sabar. Ketika bisa menerima penderitaan itu. Ya ini harus apalagi dengan COVID, wah serem sekali. Ya sudah mulai pakai selang atas, bawah semua saudara. Ya dan hanya bisa berbaring saja, tak berdaya. Tapi apa yang dibutuhkan adalah kesabaran. Jadi sabar definisi dari KBBI adalah tahan menghadapi cobaan. Ya, jadi tabah ya menerima nasibnya ya dengan tabah. Hidup ini dihadapinya dengan tabah. Jadi ketabahan berhubungan dengan penderitaan, dengan kesusahan. Tapi dia bisa menerima penderitaan itu dengan tidak cepat marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Sabar juga bisa berarti dengan tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak terburu nafsu. Segala usahanya dijalankan dengan tenang, dengan sabar. Jadi sabar berhubungan dengan waktu. Nah, saudara, sabar itu berhubungan tentu saja kalau waktu berarti dengan penantian. Jadi ketika sabar itu orang harus belajar menahan diri. Saudara, saya ini kalau bisa ada pil sabar, saya pasti sudah beli. Saya telan saja itu pil sabar, saya langsung jadi sabar. Tapi ternyata sabar tidak bisa instan. Sabar itu justru dibuktikan oleh waktu. Sabar itu, kita itu bisa tahan menderita tanpa batas waktu. Menahan diri, menahan penderitaan. Berarti di dalam kesabaran kita juga bisa menunda keinginan atau kesepian, kepuasan. Jadi saudara, ketika saudara bisa menunda ini semua, saudara dilatih untuk memiliki kesabaran. Jadi passion itu it's a virtue. The ability to stay without complaining at a place you rather would like to live for a long period of time. Justru Anda berada di tempat di mana Anda ingin segera keluar. Tapi Anda nggak bisa.
Anda mesti ada di situ. Anda mesti menanti, mesti menahan diri. Tunggu waktunya. Nah, jadi bicara sabar pasti berhubungan dengan waktu. Jadi saudara ajarkan anak-anak sabar dengan apa? Dengan saudara dulu sabar. Nggak bisa saudara cepat marah tapi maunya sabar. Nah itu sesuatu yang berlawanan. Jadi anak-anak perlu mengalami masa-masa sulit. Masa-masa dia harus menahan diri. Nggak pergi ke mall, nggak makan junk food, ya. Aduh udah nggak tahan nih, saya mau makan junk food, saya mau makan pizza, mau makan steak. Ya harus ada yang ditunda. Menunda keinginan, menunda kepuasan. Kita tidak makan steak, tidak mati. Ya kan? Nah, jadi bagaimana bisa berhubungan dengan penantian. Yang kedua, ya, patient is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Bagaimana seseorang berperilaku ketika dia menunggu. Jadi berhubungan dengan pengendalian diri. Kalau tadi sabar yang pertama, berhubungan dengan waktu, dengan penantian. Tapi ini pengendalian. Jadi artinya saudara harus melambatkan langkah, padahal saudara bisa cepat. Tapi saudara terpaksa saudara melambatkan langkah saudara. Supaya apa? Speednya sama. Supaya langkahnya sama. Dan saudara harus belajar mengikuti proses. Proses tidak mudah. Karena kalau Anda ikuti proses dengan benar, pasti berhasil. Tapi sekarang masalahnya, orang tua dan anak kepingin ada jalan pintas. Nah saudara, ketika Anda tidak ikuti proses, jangan harap Anda bisa sabar. Yang ketiga, patient. The capacity to accept or tolerate delay, troubles, or suffering without getting angry or upset. Saudara, apa itu patient? Patient berhubungan dengan pengampunan, dengan penerimaan. Belajar melihat dari sisi positif, belajar mengubah sudut pandang. Saudara, sudut pandang tuh nggak mudah ya, karena kita kalau begitu punya sudut pandang, jadi segala sesuatu kita pakai kacamata itu. Dan kacamata itu adalah kacamata yang mana anak-anak kita itu, saudara, selalu terlihat kelemahannya. Tetapi saudara, ketika saudara mau lihat itu sebagai kelemahan atau sebagai kejahatan, itu tergantung sudut pandang. Ini ada satu kisah saudara, ada dua anak di gerbong. Lari-larian, teriak-teriak, semua orang udah gelisah. Rasanya kok anak ini mengganggu. Mana ini orang tuanya? Dilihat bapaknya. Itu lagi kayaknya kok terus ada di depan HP. Lalu kemudian ada satu orang menegur, Pak, itu anak Bapak itu lari-larian itu. Anak Bapak itu bikin ribut, kami tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Lalu si Bapak cuma bilang gini, saya minta maaf, betul-betul saya minta maaf. Saya sedang bingung bagaimana saya harus kasih tahu bahwa di stasiun berikutnya kita akan menjemput jenazah ibunya yang adalah istri saya. Oh saudara, begitu kalimat ini dilontarkan, seisi gerbong itu terdiam dan langsung berubah. Berubah apa? Sudut pandangnya. Kalau tadinya melihat anak ini mengganggu, sekarang mereka jadi belas kasihan. Ada yang panggil anak ini lalu dikasih coklat, ada yang kasih permen. Anak ini tetap ribut lari-larian karena dia belum mengerti bahwa ibunya sudah meninggal. Jadi saudara, sudut pandang kita bisa berubah. Dengan apa? Ketika kita punya belas kasihan. Jadi terimalah kelemahan anak, kesalahan anak, kegagalan anak. Kapan sih kesalahan itu menjadi kelemahan? Kalau itu tidak sengaja. Enggak diharapkan, memang dia tidak bisa, tidak mampu. Ya sudah, terima. Tapi ketika kesalahan menjadi kejahatan, karena ada motif jahat, karena memberontak. Nah, kalau seperti itu, Anda pasti harus membutuhkan konsekuensi. Jadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, saudara, sabar itu disamakan atau bahkan melampaui pahlawan.
Orang yang menguasai diri bahkan disebut melebihi orang yang merebut kota. Berarti dia bisa menang. Menang dari apa? Menang dari diri sendiri. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, betapa pengendalian diri itu sangat-sangat perlu sekali. Helen Keller, dia mengatakan, we could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Dia dilahirkan, saudara, normal. Tapi setelah 2 tahun dia meningitis, mulai matanya buta, telinganya tuli, dan akhirnya dia bisu. Nah, saudara, bukankah derita yang dialami oleh Helen Keller itu merupakan cerita? Cerita yang saya pikir itu tidak lekang dengan waktu. Bagaimana ada seorang Helen Keller, dia manusia biasa, tapi dia mengalami 3 cacat, buta, tuli, bisu. Dan dia bisa lulus dari Harvard, dia terima hadiah Nobel. Wow, Helen Keller. Itu cerita Helen Keller yang adalah deritanya. Tapi dia tidak menganggap ini sebagai derita. Tapi sebagai segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. My story is his story. Cerita anak-anak kita adalah ceritanya Allah. Saat ini memang saat yang yang memang tidak ideal. Ada cerita-cerita yang menyedihkan. Ya, di tempat saya ada puluhan bahkan ratusan orang tua yang mengalami kesulitan. Yang punya toko sekarang jadi nggak tutup. Ya, tutup lalu ada hutang. Wow. Jadi memang betul-betul saudara saat ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Ya, sejauh mana deritanya kita bisa menjadi ceritanya Allah. Good things come to those who believe. Better things come to those who are patient. And the best things come to those who don't give up. Ayo saudara, jangan menyerah. Tapi kita juga harus sabar. Ya, karena hal-hal baik datang kepada mereka yang percaya bahwa tetap baik. Ada hal yang baik. Jadi di masa pandemi, adakah yang baik? Ada. Ada. Dan Tuhan mau munculkan itu di dalam diri anak-anak kita dan di dalam keluarga-keluarga. Sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati. Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Bu Charlotte buat materinya hari ini. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf tidak semua ya Bapak Ibu ya, boleh kita bacakan hanya beberapa. Yang pertama dari Ibu Devi, ya, Gebi. Bagaimana cara menuntun anak konsisten atas melakukan kewajibannya setiap hari tanpa harus selalu diingatkan? Dan bagaimana mengatasi anak yang susah tidur malam, padahal siang juga tidak pernah tidur? Baik Bu Charlotte, dipersilakan. Bagaimana supaya mereka konsisten? Tentu saja anak kita bukan robot. Kalau saja itu robot, pasti kita ada style, kita ada program. Dan kayaknya kita nggak usah bersusah payah. Setiap membangun karakter itu pasti harus jatuh bangun. Jadi sebelum jadi konsisten, tentu itu harus dibiasakan. Waktu pola pembiasaannya berarti Anda harus tekun. Jangan menyerah. Nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali. Ada anak yang 10 kali cukup, tapi ada anak yang harus 100 kali baru cukup. Jadi kenapa di dalam Ulangan pasal 6 ketika kita mendidik anak harus berulang-ulang. Nggak bisa sekali memang. Lalu sampai berapa kali? Ya nggak ada batasnya. Pokoknya ya sampai dia ingat, sampai dia berubah. Makanya kenapa tadi saya bilang suruh anak pikir gimana caranya supaya aku nggak lupa. Bagaimana caranya supaya aku bisa melakukan ini tanpa disuruh. Silahkan buatlah timetable. Anak yang buat jam segini sampai jam segini saya ngapain, jam segini sampai jam segini saya makan, jam segini sampai segini saya istirahat, saya main. Buat timetable. Dan minta anak bisa mentaati, melakukan. Saudara, memang buat anak-anak yang
kecil itu lebih sulit didisiplin. Tapi kalau sudah bisa didisiplin, Anda tidak akan kesulitan. Ya, memang disiplin harus dari awal, dari kecil. Nah, jadi ketika Anda menuntunnya pasti masih lebih mudah karena ada pola pembiasaan yang diberikan. Lalu yang kedua, bagaimana tadi? Nah, saya sudah mulai lupa ini. Iya Ibu, katanya tadi mengatasi anak yang susah tidur Susah malam. tidur malam. Iya, padahal siang tidak pernah tidur, Yang Bu. nggak pernah tidur. Asal Anda tahu, anak-anak aktif itu membutuhkan tidurnya memang sedikit. Nggak tidur aja dia susah tidur. Nah, sekarang menurut saya dia tetap punya kebutuhan tidur 8 jam. Kalau dia malam tidur, artinya bangunnya jadi siang kan? Jadi mau nggak mau, saudara, untuk melatih satu anak bisa tidur di jam 10, ya supaya bisa bangun jam 6. Itu memang seisi rumah harus tidur jam 10. Kalau dia membutuhkan mulai dari jam 9, ngapain dulu, ya sudah. Berarti jam 9 tuh mulai dari gosok gigi, sikat cuci kaki ya. Lalu kemudian ini itu yang namanya SOP-nya 1 jam, ya berarti mulai dari jam 9. Dengan cara apa ya? Semua sudah dikondisikan. Tidak ada lagi TV menyala, tidak ada lagi yang pegang handphone, tidak ada lagi. Ya matikan lampu. Tentu awal-awal pasti sulit, geliak-geliuk. Aduh, ini mau tidur susah, mata masih melotot. Ya terpaksalah kita masih temani dia dulu. Sampai jam biologisnya itu terbentuk. Kita itu secara tubuh itu kita punya jam biologis. Jadi kalau kita biasa bangun jam 5, ya memang jam 5 pasti sudah bangun. Kalau biasa tidur jam 10, ya jam 10 itu pasti sudah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Nah itu memang apa ya, pola. Jadi pola itu harus dibentuk, kebiasaan itu harus dibangun. Ya, kira-kira itu silakan. Pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Ibu Charlotte. Bagaimana Ibu Gebi? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, bagi Bapak Ibu yang mau open mic juga bertanya, kami persilahkan. Mohon bantu co-host untuk melihat yang angkat tangan. Guru-guru juga bisa berpartisipasi untuk apabila Iya. ada pertanyaan, karena Iya, kan di Ibu. sini juga hubungan antara dua arah, interaksi dua arah antara orang tua dan guru mungkin dapat mengajukan pertanyaan. Miss Menda mungkin sebagai orang tua siswa sekaligus guru. Iya, saya tadi dapat dari itu sabar ya, harus sabar. Kalau ada pil sabar, saya pasti sudah beli, tapi ternyata tidak ada. Jadi tidak ada ya, Bu. Tidak ada yang jual pil sabar. Tidak ada. Karakter itu harus dicangkok, bukan dicekok. Jadi bedanya cekok. Nggak ada yang bisa dicekok. Itu kalau bisa dicekok itu instan. Tapi dicangkok. Jadi kalau dicangkok berarti kita harus bersama-sama dengan dia. Belajar sabar. Jadi bagaimana anak belajar sabar? Dengan lihat orang tuanya yang sabar. Anda harus jadi teladan. Jadi tidak bisa Anda tidak sabar, tapi mau Anda anak sabar. Nggak bisa. Jadi ini sebelum ngajarin anak tadi responsibility, integrity, dan passion, itu mesti Anda dulu. Oke. Yuk. Baik, ya. Ibu, ini ada yang bertanya, bagaimana meyakinkan orang tua bahwa guru selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik, walau kadang-kadang mengalami kendala teknis? Ini sepertinya pertanyaan dari guru dari Sekolah Tunas Daud ya. Anda mau meyakinkan, kan ya, Anda mau meyakinkan, intinya Anda mau meyakinkan orang tua, artinya betul, membuat orang tua trust dengan Anda. Ya. Mau tidak mau harus one on one. Harus ada waktu. Anda menghubungi orang tua satu persatu. Satu kelas ada berapa anak? Ya, kita WA, bisa bagaimana kabarnya? Ibu, Bapak ada kesulitan? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang saya bisa doakan? Ada pokok doa apa yang bisa saya doakan? Terima kasih untuk bantuannya selama ini.
Saya merasa dukungan orang tua luar biasa. Wah, saya melihat kemajuan anak ibu. Saya senang sekali. Karena tadi dia selama Zoom dengan kami, dia sangat aktif. Dia sudah mengerjakan PR-nya. Saya bangga dengan anak ibu bapak. Aduh, pokoknya support abis. Iya. Ya, Baik. tuh. Baik. Bekal yang luar biasa bagi para Iya. guru ya, Iya. untuk harus meningkatkan hubungan antara orang tua dan guru Iya. serta siswa, begitu ya Bu ya? Dan Anda harus extra mile. Extra mile. Jadi extra mile tuh diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 2 mil. mil. Ya kan? Iya. Nah, jadi ini ada guru saya, wow, luar biasa. Jadi dia kirimkan, tentu tidak semua anak. Ada anak tertentu yang membutuhkan dorongan, semangat. Si guru itu sampai kirimin apa, makanan kah? Atau kirim apa pakai Gojek gitu. Wah, itu berkesan sekali buat orang tuanya. Karena anaknya senang sekali kan merasa diperhatikan. Ya, Iya. jadi memang apa namanya, buat yang sampai orang tuh sampai wow gitu loh. Sampai kayaknya, yang nggak kepikir. Tapi ini memang minta hikmat Tuhan ya. Iya. Baik, benar. terima kasih Ibu. Iya. Iya, di sini juga masih ada pertanyaan Bu, udah banyak pertanyaan dari Mama Geren. Mau tanya Miss, bagaimana agar anak fokus dalam belajar, agar mereka tidak cepat jenuh dan bisa serius dalam mendengarkan pelajaran? Balik lagi, tiap anak berbeda, tidak semua anak sama, unik. Jadi ada anak yang bisa fokus lama, ada anak yang tidak bisa. Ada anak yang memang sebentar sekali fokusnya, khususnya anak-anak ADD, yang attention deficit disorder. Jadi memang Anda harus bantu mereka bergerak. Karena anak kinestetik, mau dia fokus, dia harus bergerak. Bergerak, mungkin dia sambil goyang-goyang, ya, Iya. mungkin dia sambil tangannya pegang barbel, ya, jadi Anda belikan barbel, goyang-goyang kakinya, dia harus sit up, tiap 20 menit, dia harus bangun, ya, bantulah apa saja. Karena anak disuruh, kita saja orang tua, kenapa kalau seminar tidak bisa lama-lama. Saya kalau seminar lama, orang masih bisa fokus dengan saya. Karena kan saya bergerak, saya ada di depan Anda. Tapi kalau seminar, kan Anda lihatnya layar. Paling maksimum saya tuh bicara 45 menit. Itu udah maksimal. Jadi tidak bisa lama-lama. Karena kalau enggak, saudara tinggal saya. Ya, nanti saudara tinggal matikan saja itu apa videonya, lalu di situ Anda goleran sambil tidur, Anda makan, ya, kita tidak tahu. Tapi, maksudnya gini, kita saja orang dewasa bisa bosan, apalagi anak-anak. Iya, Ya, betul. Betul, Iya. betul. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Ada lagi Mistri yang bertanya? Ada Bu, ini bagaimana terkait timetable tadi Bu, bagaimana apabila anak tidak mengikuti aturan timetable itu, apakah ada konsekuensi? Nah di sini juga saya bertanya, apakah punishment dan reward itu masih berlaku Ibu? kita tidak melatih anak dengan kalau begini dihukum, kalau begini dapat hadiah. Saya mau katakan, ayo Bapak Ibu, jangan biasakan anak dengan reward, tapi biasakan anak dengan award. Apa bedanya reward dan award? Award itu penghargaan. Penghargaan itu bisa pujian, bisa pelukan, bisa spend time together, bisa jadi award. Award itu lebih besar daripada reward. Ya, bisa tentu di dalamnya ada reward, tetapi award lebih kepada penghargaan. Nah, demikian juga dengan punishment. Kita nggak sedikit-dikit hukum. Tapi kita bilang apa? Ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu Anda harus buat. Jadi kalau dia misalnya melanggar, harusnya dia tidur siang. Tapi dia tidak tidur siang, ya mohon maaf. Berarti waktu bermainnya dia harus dipotong. Berarti dia tidak nonton. Misalnya begitu. Diambil hak istimewanya. Jadi belum tentu punish, belum tentu dihukum. Tapi bisa diambil hak istimewa. Mungkin saya jawab cepat supaya semua bisa kebagian. Ya, betul Ya, Ibu. boleh Bu. Betul. Ya.
Kemudian ada lagi, bagaimana cara membagi waktu untuk mendampingi 3 anak belajar online? Nah, kebetulan mungkin orang tua memiliki 3 anak yang dengan jenjang yang berbeda begitu. Nah, katanya pengalaman saya dampingi 1 anak, 2 anak lainnya merasa iri dan minta didampingi juga. Mohon masukannya. Anda harus memberikan award kepada anak yang bisa mendampingi anak lain. Jadi misalnya gini, oh kali ini Mama akan atur ya, hari ini mendampingi si A, besok si B, besok si C. Ya, oke. Tapi Mama akan kasih award buat yang jadi asisten Mama. Jadi kalau jadi asisten Mama, wah awardnya 2. Berarti yang diharap tentu siapa mendampingi siapa. Tapi kalau tidak perlu didampingi Mama, dapat lagi award yang lain. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika mereka tuh bisa belajar mandiri, itu mereka harus bangga. Jadi bukannya malah iri kalau harus didampingi oleh si Mama. Jadi harusnya kan ketika saya nggak perlu, tapi saya bisa belajar sendiri. Waduh, itu dapat poin lah. Poin. Nah, poinnya nanti Anda mesti kasih bintang atau nanti kasih itu loh. Sekarang kan banyak tuh award bisa Anda print ya. Jadi atas kemandirian. Wah, tanda tangan dong papahnya, mamahnya, kasih foto. Nah, jadi dia punya privilege ya. Boleh one on one atau ditemenin sama mama 1 jam cerita atau nonton. Nah, boleh pilih film kesukaan. Misalnya begitu, nonton di rumah, tapi dia yang pilih. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu. Inilah masih ada pertanyaan dari Mama Ellery ya. Bonding dengan family members memang sangat efektif dibentuk pada masa pandemik. Tetapi bagaimana cara mengisi kekosongan pengalaman bersosialisasi? Sebab anak sangat dapat belajar banyak dari pengalaman bersosialisasi. Saat pandemik ada kekosongan di sisi kehidupan sosial anak. Baik Ibu, dipersilakan untuk menjawab. Sebetulnya sebelum anak-anak ke dunia sosial yang lebih luas, dunia sosial yang pertama itu adalah keluarga. Jadi makanya kenapa Anda harus latihnya di rumah dia dengan sibling. Jadi jangan dibela. Kalau salah harus minta maaf, harus mengakui, harus tunggu giliran, nah, nggak boleh iri. Kayak tadi kan ada yang iri. Nah di situ latihannya. Jadi Anda jangan khawatir nanti begitu dia masuk ke tengah-tengah lingkungan sosial, dia sudah biasa. Jadi artinya tidak lagi harus dia yang menang, harus dia yang duluan, harus dia yang diutamakan. Nah, ya inilah latihannya di rumah, ya. Jadi ketika konflik dengan saudara kandung, nah ini latihan. Ya, ini baru saudara kandung. Kadang-kadang kan kita suka, udahlah si kakak ngalah saja. Udahlah kasih adikmu supaya nggak ribut. Nah, bukan begitu. Ini Anda harus bayangkan ini ada di arena lingkungan sosial yang ada di luar rumah. Jadi di rumah itu bisa tetap dijadikan ajang latihan. Oke, terima kasih Bu. Di rumah berarti harus ada ajang latihan. Ini masih ada pertanyaan Bu dari Mama Selo. Bu Charlotte, bagaimana caranya anak saya supaya bisa tetap duduk di tengah saat sekarang belajar online. Soalnya kebanyakan anak-anak beberapa menit bisa duduk rapi, tapi beberapa menit berikutnya terlihat boring. Begitu dipanggil Miss atau Misternya baru duduk rapi lagi. Ini normal. Di mana-mana kayak seperti ini. Jadi makanya kenapa saat one on one atau seperti bukan yang one way ya, yang satu arah, itu saya pikir nggak bisa lebih dari 10 anak. Jadi memang Anda harus bagi. Jadi ada 8 atau 10 anak per sekali misalnya Zoom meeting. Supaya Anda bisa panggil si A, bisa panggil si B, bisa lihat si C, bisa interaksi dengan si D, itu aja kita udah cukup kewalahan gitu. Sebab kalau 30 anak, ya sementara
Miss, saya mau tanya ini. Lalu si Miss jelasin. Lah itu 29-nya udah kacau balau. Ya. Jadi kelompoknya mesti kecil. Ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir Bu. Orang tua bertanya, mau tanya tips untuk membangun motivasi anak berinisiatif sesuatu yang kreatif saat situasi pandemi ini. Mau kreatif ya. Anda kalau kreatif tuh mesti santai, baru keluar ide-ide kreatif. Kalau tegang, nggak bisa. Jadi ayolah, disyukuri, ya santai. Ini ya, kalau syukur kan depannya S, kalau santai depannya S, kalau slow depannya S. Kayaknya kalau Anda di masa-masa ini kita mau lihat S yang tadi juga banyak sih, sakit, susah, sengsara. Ya, jadi kita punya pilihan nih. Sekarang mau apa? Ya, mau nggak rumah jorok dikit? Nggak apa-apa lah, selama masih pandemi, berantakan. Udah, yang bagian sisi itu nggak usah diberesin, tutup aja pakai spray, ya supaya Anda nggak ngeliat. Ya, gimana? Uang baru diberesin, udah berantakan lagi. Lah Anda nggak bisa punya anak kreatif tapi bersih lingkungannya, rapi, nggak jadi kreatif. Jadi sekarang bagaimana ya cara menata meja? Wah, menata meja yang kreatif. Belum pernah lah dia ikut table manner. Sekarang gimana caranya kita makannya dari gelas, tapi minumnya dari piring. Mau dicoba? Ya boleh aja. Gak apa-apa, nanti ada ide. Kenapa adanya mangkok gitu kan? Ya, kenapa tercipta mangkok? Saya pikir mungkin gara-gara antara setengah gelas sama setengah piring tuh. Jadinya mangkok. Ya enggak? Ya. Ayolah. Ketika dia coba bikin sesuatu, ceplok telur, telur mata sapi. Tapi sekarang dia mau bikinnya telur mata ayam. Kan sapi matanya gede, kalau ayam matanya kecil. Nah, jadi caranya bagaimana? Oh, rupanya merah telurnya sama dia itu dipisah-pisah. Jadi dia ambil 1 sendok kecil, plung, taruh. Nanti 1 sendok lagi, plung, taruh. 1 sendok lagi, plung, taruh. Jadilah itu telur mata sapinya, itu matanya ada 15, tapi kecil-kecil merah, titik. Lalu kita bilang, aduh sejak kapan ya bikin ceplok telur 15 menit. Nah ya itu. Ya. Jadi mungkin dia bikin dulu putih telurnya, habis itu dia baru taruh pakai pipet. Ini mah tiba-tiba aja saya ada ide gitu ya. Ambil merah telurnya pakai pipet, lalu ditaruh shoot kecil. Lalu kita bilang gini, alah masuk perut juga nyampur semua. Nah tapi kapan timbul jadi chefnya itu ya mungkin saat pandemi. Kemudian dia akan berkreasi. Waduh, ini ceplok telurnya kayak gini, nanti nasinya dia bentuk-bentuk, ada yang bentuk kura-kura, bentuk apa. Nanti dari nasi, kemudian ada matanya, ada hidungnya, ya segala rupa. Nggak apa-apa. Dan memang untuk kreatif, takes time. Kalau Anda cepat-cepat, nggak bakal bisa deh. Ya. Baik, betul sekali Ibu ya, untuk membangun rasa kreatif pada anak, membangun inisiatif, orang tua juga perlu juga memberikan ruang untuk bereksplorasi untuk anak, begitu ya? Setuju. Wah, menarik sekali. Tadi juga kita mendengar penjelasan Ibu Charlotte terkait reward dan award, bedanya di mana? Kalau award itu lebih luas cangkupannya Bu, tidak hanya dalam bentuk barang yang mewah atau keinginan anak-anak, tapi dalam bentuk pujian, dalam bentuk award yang iya, penghargaan yang diberi itu sudah membuat anak memiliki bangga begitu. Betul. Tidak harus membelikan barang-barang yang mahal lagi ya Bu ya. Iya, betul. Sebuah pelukan, sebuah foto anak ditaruh di depan kulkas dan ada tulisan Anda di dalamnya. Wah, pasti membuat dia bangga ya. Dia tahu dia dicintai, dia dihargai.
Kita masih membuka lagi satu pertanyaan. Apabila ada guru atau orang tua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Ya, sembari kita menunggu. Masih kami buka untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silahkan. Ini ada pertanyaan yang ini bagaimana? Oh ya. Yang privately ya. Iya, Bagaimana kita ya. Bagaimana kita bisa belajar sabar dan mengarahkan apa kesukaan anak sehingga dia bisa fokus dengan sesuatu, baik itu dalam hobi dan belajar. Bagaimana Anda bisa sabar? Ya, kayaknya sih kalau Anda mau sabar, ya Anda mesti segala sesuatu Anda harus ingat bahwa ini proses. Proses itu pasti takes time. Nah, bagaimana Anda bisa menyalurkan hobi? Nah, saudara, kasih dia space untuk mencoba dan untuk gagal. Nggak bisa namanya hobi, segala sesuatu bisa instan, langsung cepat, langsung bisa. Coba-coba gagal. Sampai akhirnya dia bisa berhasil, dia menikmati dan itu jadi hobinya. Ya, jadi silakan dia minatnya kemana. Anda kasih dia stimulasi. Dia mau ke dapur boleh, dia mau kebun boleh, dia mau main musik coba-coba ini boleh. Ya memang ada biaya yang dikeluarkan, ada harga yang harus dikeluarkan. Ya entah itu berantakan, entah itu waktu, entah itu apa saja. Tapi saya pikir ketika seseorang diberikan kebebasan, dikasih space tadi, maka geraknya akan lebih leluasa. Eni Endra. Iya, betul sekali. Wah, ini sepertinya ada audio yang bocor ya. Iya, sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Charlotte. Sangat membuka wawasan kami juga, termasuk para guru, bagaimana kita juga membangun interaksi dan relasi kepada orang tua dan siswa. Dan semoga juga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Charlotte tadi sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pemahaman membimbing anak belajar dari rumah. Terutama dalam membimbing anak belajar dari rumah itu harus ada sesuatu yang dibangun seperti tanggung jawab, kemudian integritas yang berdasarkan dari kejujuran, baik kejujuran dari dalam diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah passion atau sabar. Maka 3 hal ini wajib dikembangkan baik dalam diri orang tua maupun pada diri anak-anak masing-masing. Begitu kira-kira ya Ibu Charlotte ya? Iya. Dan di sini juga kita melihat bahwa pandemi ini harus kita lihat juga dari sisi positifnya Bu ya, di mana kita memiliki waktu yang berharga untuk membangun kekompakan, komunikasi yang dulu sempat tertinggal akibat banyaknya kesibukan murid di sekolah, orang tua di kantor yang bekerja, kemudian pada saat ini semua disatu padukan di dalam rumah dan orang tua dan anak pun harus makin meningkatkan proses kedekatan dan kelekatan begitu. Ya. Baik, Miss Menda mungkin ada tambahan? Iya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya lagi masih adakah? Boleh open mic-nya kalau mau bertanya. Ya, kami tunggu. Oke, jikalau tidak ada, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan doa penutup dari Ketua Panitia. Dengan hormat Miss Denok, kami persilahkan. Terima kasih Miss Menda, Mistri sebagai moderator yang luar biasa sekali. Shalom Bapak Ibu orang tua dari siswa PAUD dan SD Tunas Daud ya. Ya, kami selaku panitia webinar parenting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua yang sudah mendedikasikan waktunya yang sangat-sangat ya. Ini sangat berharga ya, karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami, webinar parenting, kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru begitu ya, hal-hal yang baru yang kiranya bisa menggugah kita. Nah, saya sendiri juga sebagai guru dan sebagai orang tua sangat terberkati dengan Ibu Charlotte ya.
Juga kiranya apa yang dibagikan Ibu Charlotte hari ini bisa menjadi pencerahan ya untuk kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi dengan lebih baik lagi dan terutama dengan lebih bijak gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Charlotte yang sudah membagikan pengetahuan-pengetahuan yang sungguh luar biasa, cerita-cerita inspiratif, semoga juga bisa menjadi inspirasi kami sebagai guru dan juga orang tua, bagaimana kami menjalin hubungan baik itu kepada orang tua juga kepada anak-anak dan memberikan perhatian yang lebih di masa pandemi ini ya, terutama orang tua, saya sebagai orang tua ya, tercerahkan sekali ya, hubungan kita dengan anak itu ternyata suatu hal yang luar biasa. Emotional attachment itu akan membangun anak-anak menjadi anak-anak yang hebat begitu ya. Kiranya juga Tuhan memberkati Ibu Charlotte dalam keluarga, pelayanan juga pekerjaan. Jangan kapok-kapok ya Bu ya, nanti kalau diundang lagi sama Tunas Daud. Ya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kristi, Ibu Priska, dan juga Ibu Foni yang boleh hadir bersama-sama kami, juga Kepala PAUD Tunas Daud, Miss Rita, dan juga Miss Sari sebagai Kepala SD Tunas Daud sudah hadir bersama-sama kami. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat seluruh orang tua yang sungguh luar biasa. Big applause untuk orang tua yang sungguh hebat, ya, yang akan membawa anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang sangat hebat nantinya ya. Untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini, kami boleh belajar banyak dari hamba-Mu Ibu Charlotte yang telah Kau kirimkan untuk bersama-sama dengan kami, membagikan ilmu dan pengetahuannya Tuhan untuk kami sebagai orang tua juga sebagai guru untuk bisa membawa anak-anak didik kami Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa dan kami boleh mendidik mereka dengan lebih bijaksana lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang sungguh luar biasa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami sebagai orang tua dan guru agar kami bisa menjadi orang tua yang lebih bijak lagi ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh membawa anak-anak ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Dan biarlah melalui anak-anak kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih juga buat Ibu Charlotte, biarlah Tuhan memberkati Ibu Charlotte, keluarga, pelayanan dan pekerjaannya ya Tuhan, supaya Ibu Charlotte boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat seluruh orang tua yang boleh hadir bersama-sama kami malam hari ini, juga para guru yang boleh bersama-sama kami belajar malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang tua dan guru-guru yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kami kembalikan ke moderator. Amin. Oke. Terima kasih buat Bapak Ibu. Kita boleh mengikuti acara seminar malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh open mic. Kita bisa beri tepuk tangan dulu kepada para orang tua dan guru yang sudah bersedia ya mengikuti seminar ini dan sangat antusias sekali. Ya, luar Dan biasa sini sekali ya. Sudah hadir 143 peserta seminar, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oh ya, 156 ya. Iya, tadi sudah bertahan. Ya, Bertahan tadi ya. Dan 156 ya. Oh, luar biasa. Sebelumnya kita boleh foto bersama dulu ya. Oh, foto bersama. Oke. Iya. Foto bersama. Foto bersama. Silakan dibuka videonya. Ya, senyum yang manis ya. Iya. Oke. Big smile. Mama Geraldo belum. Miss Wulan, Miss Yus, Miss Eni. Sorry. Oh, Mama Sofia. Mama Ellery. Oke. Yuk. 3, 2, big smile. Aiko jangan itu, Aiko. Wait. Satu kali lagi. Ada banyak halamannya. Sabar ya. Ada 6 page di sini, jadi saya harus satu-satu. Aiko. Ini juga. Bagus. Aiko, kamu jangan begitu loh. Aku bisa mana? Oke. Wait, Sudah, Miss wait. Deno? Belum, sabar. Once more, satu kali lagi. Satu halaman, yuk. 1, 2, 3. Tuh.
Ya, oke. Terima kasih to all parents. Jangan lupa ya, or IP-nya tadi ya. Jangan lupa nyanyi Miss Denok, nyanyi ulang tahun Tunas Daud loh. Happy Oh birthday. iya, kita akan sama Hari. ya. Hari Boleh, ini silakan ya dia. kita merayakan hari jadi Tunas Daud yang ke-22 ya, bukan anak-anak lagi. 22, yeay. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, Bapak Ibu boleh dong open mic. Oke. Kita bernyanyi bersama-sama. Kalau sama-sama betulan nggak? Enggak apa-apa. Bu, biar rame aja, Bu. Ya. Tiga aja yang paling Sama-sama dengan kita. langsung ya. Ya. Yuk, 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oke, jayalah Tunas Daud bersama-sama dengan orang tua Jaya, yang jaya, hebat. jaya. Thank you Ibu Sharon, thank you Bu Moni. Ya, saya juga ingin menyampaikan pengumuman Miss bahwa tayangan seminar pada hari ini akan ditayangkan di channel YouTube Media Tunas Daud. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang tadi sempat terlambat untuk mengikuti acara seminar dapat diakses di Media Tunas Daud begitu. Nanti akan di-share. Kayak ilusi ya, Miss. Missnya kan kayak ilusi. Oke, semuanya bye-bye.